Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian Al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat taufik dan hidayah. Semoga dengan nikmat taufik dan hidayah ini menjadikan iman kita senantiasa diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita masuk pada surat Al-Baqarah. Namun sebelum kita masuk kepada surat Al-Baqarah, ada baiknya kita membaca sama-sama surat Al-Baqarah. Mungkin ada pada hafal ya, jadi nggak perlu pakai Quran lagi, tinggal dibaca aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, kita 3 ayat dulu ya. Karena kita malam ini tidak membahas tentang kandungan maknanya, kita akan membahas tentang muqaddimah dari surah Al-Baqarah.
disebut surah Al-Baqarah adalah karena di dalam surat Al-Baqarah ada kisah yang berkenaan dengan penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihissalam karena ada kasus pembunuhan. Maka surat ini disebut Al-Baqarah karena ada kisah tentang penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusi siapa pembunuh dari pembunuhan tersebut. Jamaah sekalian, disebutkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Masing-masing ayat, masing-masing surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan. Surat Al-Kahfi juga memiliki keutamaan. Al-Ikhlas juga memiliki keutamaan. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki keutamaan. Kemudian di dalam hadis disebutkan dalam riwayat Ma'qal bin Yasar tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Kita mempelajari dulu tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Kenapa? Agar kita sering-sering membaca surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Fatihah. Agar kita juga sering-sering membaca Al-Fatihah, apalagi dalam surat itu wajib. Di samping juga kita memahami surat Al-Fatihah. Jadi bukan hanya sekedar kita baca, tapi juga kita pahami. Karena kita sudah menjelaskan kemarin tentang satu persatu, ayat per ayat, lalu makna dari masing-masing. Maka sekarang kita masuk pada surat Al-Baqarah. Keutamanya adalah sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal, di mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah, al-Baqaratu sanamul Qur'an wa dharwatuhu ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan. Surat Al-Baqarah itu adalah sanamul Quran. Dia adalah puncaknya Al-Quran. Isinya berapa ayat? 286 apa 8? 6 ya. Nanti bisa dicek. Artinya dia surat yang paling panjang. Paling panjang di antara surat-surat yang lain, sehingga isinya itu mencakup apa saja. Karena saking apa? Panjangnya, tentang masalah kisah, tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah syar'iyah, tentang masalah akhlak, tentang masalah al-wa'ad wal wa'id, janji Allah dan ancamannya, dan juga tentang masalah yang berkenaan dengan kisah-kisah. Itu berada di apa? Di dalam surat Al-Baqarah. Sama dengan surat Al-Fatihah juga begitu. Tapi Al-Baqarah itu memperinci kembali. Adapun apa Al-Fatihah secara global. Maka kata Rasulullah SAW, Al-Baqaratu sanamul Quran wa dharwatuhu. Surat Al-Baqarah itu merupakan puncaknya Al-Quran, isi Al-Quran, dan apa? Lubnya, kandungannya. Nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan. Turun bersama setiap ayatnya dari surat Al-Baqarah itu apa? Thamanuna malakan, 80 malaikat. Jadi ketika turun ayat per ayat dari surat Al-Baqarah itu turun 80 malaikat untuk menjelaskan tentang kemuliaan surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat dari sini, berarti surat Al-Baqarah itu memang sudah penamaannya di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sudah menamakan surat itu apa? Al-Baqarah.
Karena Rasulullah menyebutkan Al-Baqaratu. Berarti langsung Rasulullah apa? Yang menamakan, menjelaskan tentang namanya. Itu adalah puncaknya Al-Qur'an. Ya. Pokoknya Al-Qur'an yang turun ma'akulli ayatin minha, berbarengan dari setiap ayat minha dari surat Al-Baqarah tersebut, samanuna malakan. Itu 80 malaikat. Wastakhrajat, dan surat Al-Baqarah itu dikeluarkan, di situ ada kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan itu termasuk bagian dari ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga kata para ulama, ayat yang paling utama adalah ayatul kursi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu ya, di situ ada surat ada ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah, tidak ada zat yang disembah illahu kecuali Dia. Dialah al-hayyu yang hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri. Min tahtil arsy fawasalat biha au fawasalat bi suratil Baqarah. Di bawah aras. Jadi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Itu dikeluarkan di bawah aras, fawasalat biha, maka sampailah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tadi kepada surat Al-Baqarah, atau sampai pada surat Al-Baqarah maksudnya. Jadi khusus untuk Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu Allah keluarkan di bawah aras. Kemudian dia masuk kepada surat Al-Baqarah. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian ada penjelasan lain, ada sambungan hadis yang lain disebutkan, wa yasin qalbul Qur'an. Dan Yasin itu, surat Yasin adalah hatinya Al-Quran. Berarti kan kalau begitu, nama-nama surat itu memang sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya langsung dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seseorang membacanya, yuridullahu wad-daral akhirah. Dia tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membacanya dan karena beriman kepada negeri akhirat, illa ghufira lahu, kecuali diampuni dosa-dosanya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah Yasin, ya disebutkan apa? Yasin di sini atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Nah, ini nanti akan terjadi pembahasan tersendiri nih tentang bacaan Yasin untuk orang yang apa? Yang meninggal. Walaupun memang disebutkan di sini kata-kata Yasin qalbul Quran itu dalam beberapa riwayat, salah satunya di sini menyebutkan waqad akhraja hadal hadis ala hadhihi sifah tirya. Jadi hadis ini dikeluarkan dan dikatakan dalam riwayat hadis Hakim bin Jubair, ya. Wa fihi dha'fun, ada kelemahan. Jadi hadis itu apa? Ada kelemahannya. Kemudian kalaupun dibacakan, itu bukan berarti orang udah meninggal lalu dibacakan Yasin katanya. Sebelum meninggal gitu. Karena kata-kata mautakum itu apa? Menjelang kematian, bukan udah meninggal gitu. Kan kadang-kadang kita kalau udah meninggal baru dibacakan gitu ya. Bukan itu katanya. Jadi sebelum gitu. Namun itu dianggap juga para ulama hadis mengatakan wa hadza fihi dha'fun. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh apa? At-Tirmidzi dari hadis Hakim bin Jubair. Wallahu a'lam. Ya, jadi ini beberapa penjelasan disampaikan oleh apa? Para ulama, ya, tentang kedudukan Yasin qalbul Quran. Ya. Terus kemudian waqra'uha ala mautakum. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk kepada keutamaan surah Al-Baqarah. Dalam riwayat lain yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan likulli syai'in sanam wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah. Bagi setiap sesuatu itu ada puncaknya. Apa saja pasti apa? Punya puncak. Dan
Sesungguhnya puncaknya Al-Quran itu adalah suratul Baqarah. Wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Quran. Dan di dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat yang menjadi sayyidah, pemimpin-pemimpin ayat Al-Quran. Ya. Apa itu? Ayatul kursi, ayat kursi. Jadi ayat kursi itu merupakan pemimpin dari ayat-ayat Al-Quran. Artinya maksudnya sayyidah itu apa? Keutamaan yang dimiliki. Jadi keutamaan ayat yang dimiliki di dalam Al-Quran itu apa? Ayat surat apa? Ayat kursi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, di dalam riwayat lain tentang keutamaan surat Al-Baqarah adalah disebutkan lagi dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kuburan. Kuburan itu apa? Bukan tempat ibadah berarti. Jadikanlah rumah kita menjadi tempat ibadah. Ini kan kadang-kadang kuburan ramai, masjid sepi. Kuburan ramai, masjid sepi. Kenapa? Karena kuburannya dihias-hiasin itu. Udah kayak apa? Kayak pelamina gitu, kayak kamar penanten gitu ya. Kuburan pakai kembang-kembang gitu. Pernah lihat gak tuh? Saya agak kaget juga tuh. Wah, kuburan apa? Iya. Jadi apa? Dikembang-kembangin, dikelambuin gitu. Ya. Padahal kuburannya kuburan gitu. Udah selesai urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang hidup ini mendoakan saja gitu. Sehingga tempat kuburan itu bukan jadi sebuah tempat ibadah. Jadi jangan sampai kuburan menjadi tempat ibadah ramai, akhirnya masjid apa? Sepi kan gitu. Maksudnya masjid harus ramai gitu. Masjid apa? Harus ramai. Makanya kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Yang di zaman Rasulullah SAW kuburan itu sepi. Enggak apa? Sepi. Ya. Kemudian fa innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, ya, la yadkhuluhu syaitan. Setan tidak masuk. Jadi rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka rumah tidak masuk. Jadi kalau rumah kita ingin aman dari setan, bacakan surat Al-Baqarah sering-sering. Ya. Jadi apa? Bacakan surat Al-Baqarah. Jadi jangan banyak-banyak bacain WA atau banyak-banyak bacain FB gitu atau Instagram, tapi banyakin baca surat Al-Baqarah. Maka setan itu akan apa? Akan ngibrit. Ya. Tidak masuk dia kepada rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan riwayat Tirmidzi dan mengatakan hasanun sahih. Hasanun sahih. Hadisnya apa? Bisa menjadi apa? Menjadi rujukan. Bisa menjadi sebuah pegangan hukum gitu. Kemudian dalam hadis lain, ini kita belajar ini agar kita betul-betul sering membaca surat Al-Baqarah nih, gitu. Agar kita amalkan. Gitu. Tapi juga bukan Al-Baqarah aja kita cecer gitu ya. Karena ada orang cecer itu aja, enggak. Gantian-gantian gitu. Paling tidak kita hatamin lah Al-Quran gitu. Dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dari Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik, khadimul Rasulullah. Jadi khadimul Rasul, pembantu Rasul namanya Anas bin Malik. Yang beliau membantu Rasul selama 10 tahun. Sampai 10 tahun didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik? Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas adalah ulama mujtahid yang menjadi ulama fikih yang dikenal dengan mazhab Maliki. Tapi kalau Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah SAW yang membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Kemudian mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma tawwil umrahu. Ya Allah, panjangkan umurnya. Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Yang kedua, wabarik wa katsir auladahu, dan banyakin anaknya. Kemudian
wa barik arzaqahu, dan berkahilah rezekinya. Sehingga disebutkan dalam hadis, Anas ini umurnya panjang. Salah satu sahabat Nabi yang umurnya sampai ratusan lebih, 100 lebih itu apa? Anas bin Malik. Kenapa? Doa dari Rasulullah SAW. Yang kedua, dia menjadi orang kaya akhirnya. Allah berikan keberkahan hartanya dan menjadi orang kaya. Dan yang ketiga, anaknya banyak. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 120, macam-macam. Tapi yang jelas anaknya banyak. Kalau begitu Ustaz, biangnya berapa? Wallah alam, nggak disebutin biangnya berapa gitu. Pokoknya anaknya banyak gitu. Anaknya banyak. Jadi pantas. Udah umurnya panjang, anaknya banyak, orang kaya. Jadi pantas kan? Kenapa? Berkat doa dari Rasulullah SAW. Namanya Anas bin Malik. Makanya dia banyak melihatkan hadis. Anas bin Malik. Kenapa? Karena dia mengalami zaman Rasulullah SAW dan umurnya panjang. Jadi banyak periwayatan hadis itu, salah satunya dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratal Baqarah tuqra'u fihi. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Anas bin Malik. Sesungguhnya syaitan akan keluar dari rumah apabila dia mendengar surat Al-Baqarah yang dibacakan di rumah tersebut. Jadi setan akan keluar dari rumah yang dia mendengar orang baca Al-Quran di rumah tersebut. Makanya sering banyak apa? Surat Al-Baqarah. Kemudian dalam hadis lain juga menyebutkan dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud juga salah seorang sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Termasuk min ulama'i sahabah. Di samping Abdullah bin Abbas, maka juga Abdullah bin Mas'ud termasuk ulama sahabah. Apa kata riwayat Ibnu Mas'ud? Qala inna syaitana yafirru minal baiti yasma'u fihi suratal Baqarah. Sesungguhnya syaitan yafirru akan lari. Kata-kata farra yafirru lari. Kul innal mautal ladzi tafirru. Ya. Kata-kata tafirru apa? Mati. Apa? Lari. Yang maksud lari itu apa? Kalau bahasa kita ngibrit sekencang-kencangnya gitu. Lari sekencang-kencang maksudnya ngibrit. Kalau orang ngibrit kenapa? Kencang gitu ya. Enggak pakai direm lagi, pokoknya apa? Lari gitu. Sesungguhnya setan akan berlari dari rumah yang ia mendengar di dalam rumah tersebut suratul Baqarah. Itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian dalam hadis lain juga menyebutkan, ya, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la alfayanna ahadakum yadau ihda rijlaihi 'alal ukhra yataghanna wa yada'u suratal Baqarah yaqra'uha fa inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang kalian meletakkan salah satu dari dua kakinya, ya. Kemudian maksudnya dia berjalan, ya. Kemudian dia yataqanna, dia nyanyi, bernyanyi-nyanyi. Tapi wa yada'u suratal Baqarah, dan dia meninggalkan untuk baca surat Al-Baqarah, cuma nyanyi doang gitu. Maka Rasulullah SAW ingatkan, yaqra'uha, ya, yang mestinya apa? Dia harus membacanya. Surat Al-Baqarah apa? Harus membacanya. Tapi apa? Dia tidak apa? Membacanya. Maka Rasulullah ingatkan, fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan yanfiru minal bait, akan lari dari rumah yang dibacakan padanya suratul Al-Baqarah. Itu. Kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah. Wa inna likulli syai'in lubaban wa inna lubabal Qur'an al-mufassal. Jadi ini menjelaskan semuanya sama, bahwa setiap apa saja ada puncaknya, dan puncaknya Al-Qur'an adalah suratul Baqarah. Nah, di sini ada hadis yang
lebih luar biasa lagi, yang dimana Rasulullah menyebutkan, qala Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarati fi lailatin lam yadkhulu dzalikal baita syaitanu tilkal lailah. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang membaca 10 ayat dari suratul Baqarah fi lailatin, pada satu malam, 10 ayat. Enggak satu surat itu, cuman apa? 10 ayat. Kan enggak banyak-banyak tuh. Banyak enggak? Enggak banyak gitu. Dia membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada satu malam saja, lam yadkhulu dzalikal baita syaitan. Maka tidaklah akan masuk ke rumah tersebut syaitan tilkal lailah, pada malam tersebut. Jadi 10 ayat dibaca dalam surat Al-Baqarah itu pada malam tersebut syaitan enggak masuk. Syaitan apa? Enggak masuk. Apa saja? Arba'un min awwaliha. 4 dari yang pertama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ muflihun. Sampai situ 4 ayat maksudnya tuh. Jadi alif lam mim itu tidak dimasukkan itu, tapi sampai situ ini. Kemudian dibaca lagi wa ayatul kursi, ditambah dengan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhirnya. Kemudian wa ayatani ba'daha. Apa 2 ayat setelahnya? Habis ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Terus apa lagi? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Jadi kata-kata ghayy itu disentak. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lan fisama laha wallahu sami'un alim. Terus itu baru 1 ayat kan? Ayat kursi, kemudian 2 ayat setelahnya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jadi pertama 4 ayat,
awal, kemudian dibaca ayat kursi, kemudian 2 ayat setelahnya tadi ya. La ikraha fiddin, kemudian wa ayatani ba'daha udah ya. Wa salasu ayatin min akhiriha, dan 3 ayat di akhirnya, di akhir surat Al-Baqarah. Apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu 3 ayat ya ke bawahnya ya. Atau dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, nanti dilihat ya. Nah, barang siapa membaca ini ya, la yuqarribuhu wala ahluhu yauma idzin syaitonun. Ketika dia membaca ini, setan tidaklah mendekatinya. Jadi setan enggak deketin dia. Wala ahluhu, dan juga setan tidak mendekati keluarganya. Dia enggak dideketin setan, dan keluarganya juga tidak dideketin setan. Wala syai'un yaqra'uhu, dan juga dia tidak didekatkan kepada sesuatu yang dia benci. Tidak dekatan setan apa? Sesuatu yang dia enggak suka tuh enggak dideketin oleh setan. Wala yaqra'na ala majnunin illa afaqa, dan tidaklah orang-orang gila membaca kecuali dia akan siuman, akan sadar. Ini apa? Disebutkan dalam hadis. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis lain, dalam riwayat Sahal bin Sa'ad, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada puncaknya, dan puncaknya Quran itu surat Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan lam yadkhuluhu syaitanu thalatha layalin. Dan sesungguhnya barang siapa yang membacanya di rumahnya pada malam itu, setan tidak akan masuk 3 hari di rumah tersebut. Pada malam itu setan tidak akan masuk sampai 3 hari. Wa man qara'aha fi baiti naharon, dan barang siapa yang membacanya di rumahnya ya, siang hari, lam yadkhuluhu syaitanu salasata ayyam, maka setan juga tidak masuk untuk 3 hari. Jadi kalau malamnya 3 malam enggak masuk. Setan enggak masuk. 1 malam dia baca, maka 3 malam enggak masuk. Kalau siangnya sekali, maka 3 hari, maka dia apa? Setan tidak masuk. Disebutkan dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, di mana kata Rasulullah SAW, ta'allamul Qur'an, belajarlah Al-Quran, waqra'uhu. Atau kita masuk kepada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Ada sebuah hadis dari Usaid bin Khudair radhiyallahu an, dia bercerita, bainama huwa, hadis ini juga disebutkan oleh pendapat Imam Bukhari. Bainama huwa yaqra'u minal laili surat Al-Baqarah wa farasuhu marbutatun indah. Ketika dia membaca di malam hari surat Al-Baqarah, kata Usaid bin Hudair, ketika dia membaca di malam hari surat Al-Baqarah, wa farasuhu marbutah, kudanya itu terikat, dan kuda itu ada dekat dia. Nah, ketika dia membaca idjalatil faras, tiba-tiba kudanya itu bergerak-bergerak, kayaknya resah gitu. Kayak apa? Kayak kuda yang sedang apa? Gelisah. Kuda yang apa? Gelisah. Pasal kata, kemudian akhirnya Usaid pun berhenti baca apa? Surat Al-Baqarah. Dia membaca apa? Surat Al-Baqarah. Pasal kata, maka kudanya juga diam juga gitu. Jadi ketika dia baca surat Al-Baqarah apa? Maka kudanya apa? Kayak bukan orang gelisah ya, kayak binatang gelisah gitu ya. Nah, tapi ketika dia berhenti, kuda itu juga berhenti juga. Kan kalau binatang lagi gelisah itu apa? Bergerak terus, berbunyi terus kan? Ya. Dan juga begitu. Kemudian ketika dia berhenti, faqara'a, maka dia terusin lagi baca surat Al-Baqarah. Fajalatil faras, maka kudanya pun apa? Bergerak lagi, karena kelihatannya gelisah gitu.
Fasakata. Kemudian dia pun berhenti baca surat Al-Baqarah. Fasakata juga, maka kudanya pun diam. Tsumma qara'a fajalatil faras. Kemudian dia baca lagi, maka kudanya pun apa? Gelisah lagi. Jadi setiap dia baca apa? Surat Al-Baqarah, maka kudanya itu apa? Gelisah, bergerak-gerak. Kalau kuda itu bergerak kan kakinya kadang-kadang apa? Dinaikin kan gitu. Dan bersuara kihik begitu. Akhirnya apa? Fansoropa. Lalu dia pun pergi mendekat kepada anaknya. Karena anak itu di dekat kuda. Dia khawatir kalau anak itu kena keinjak kuda. Karena kudanya bergerak-bergerak dulu. Akhirnya dia ambil anak tersebut. Setelah diambil anaknya, berarti anak ini masih kecil. Lagi rebah-rebahan di dekat kuda gitu ya. Ketika diambil, digendong, dia pun melihat kepalanya ke langit. Selesai apa? Dia ambil anaknya, kemudian dia nengok kepalanya apa? Ke langit. Hatta ma yaroha. Ya. Jadi dia melihat ke langit sampai dia melihat sesuatu yang ada di langit. Kayaknya ada sesuatu yang ada di langit. Nah, falamma asbaha hadatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika pagi harinya, asbah itu apa? Pada saat pagi harinya, kan tadi malam ininya kisahnya. Maka di pagi harinya dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra ya Ibnu Hudair, ya Ibnu Hudair." Baca, wahai Ibnu Hudair. Qala, qad asfaqtu ya Rasulullah ala Yahya. Sungguh aku takut wahai Rasulullah terhadap anakku yang namanya Yahya. Karena kalau saya baca terus, dia akan terinjak-injak dengan apa? Kuda. Artinya di sini Rasulullah bertanya, kenapa enggak langsung enggak terus kamu baca? Ketika diceritakan oleh apa? Oleh Hudair kepada Rasulullah SAW. Kenapa inti enggak terus baca gitu. Lalu kata Hudair, aku takut, khawatir wahai Rasulullah, anakku yang bernama Yahya, yang dia di dekat kuda, keinjak kuda, karena kuda itu apa enggak bisa diem. Farafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku, wansarabtu ilaihi, dan aku pergi dan aku melihat ke langit. Fa'idan misla zillah fiha amsal al-masabih. Tiba-tiba ketika aku melihat di langit, ada seperti cahaya yang meneduh dengan cahaya-cahaya yang apa? Bersinar gitu. Cahaya apa? Yang memancar. Kata Pak Hudair, menciptakan apa? Kata Usaid ya. Fa kharaju. Kemudian setelah itu aku keluar sampai aku tidak melihat lagi di langit. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wa tadri madzaka?" Tahukah Anda apa itu yang ada di langit yang kamu lihat? Cahaya sinar yang memancar. Qala la, enggak tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Tilkal malaikah. Itu para malaikat. Ingat kata-kata malaikat itu bukan bentuk plural, bukan bentuk tunggal. Bukan bentuk singular, dia plural. Karena tunggalnya apa? Malaikat itu tunggalnya apa? Malakun. Malakun. Jamaknya malaikah. Jadi kalau kita sebut malaikat berarti apa? Banyak. Kata Rasulullah SAW, tilkal malaikah, itu malaikat. Danat lisautika, malaikat itu turun kena suaramu yang membaca surat Al-Baqarah. Walau qara'ta, kalaulah engkau baca terus, la asbahat yandurun nas, niscaya orang-orang pun akan melihat malaikat tersebut. La tatawara minhum, tidak ada yang bisa tersembunyi dari itu. Artinya karena begitu apa? Banyaknya malaikat yang turun. Misalnya malaikat orang-orang bisa ngelihat gitu. Enggak ada yang tersembunyi gitu. Dan disebutkan lagi di sini ini termasuk di dalam apa? Kitab yang disebut dengan Fadailul Quran. Jadi apa? Wa hakadza rawahul Imam Al-Alim Abu Ubaidil Qasim bin Salam di dalam kitab yang namanya Fadailul Quran. Jadi inilah begitu utamanya surat apa? Al-Baqarah. Maka disebutkan lagi
Salah satu dikit saja sini. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan di mana Ahlul Madinah hadatsuhu, ya. Mereka menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, alam tara Thabit bin Qais bin Syammas, ya. Tidakkah kamu melihat bagaimana Thabit bin Qais bin Syammas, lam tazal daruhu al-barihah, ya. Rumahnya itu semalam senantiasa disinari cahaya. Kata Rasulullah, tidakkah kamu melihat semalam rumahnya apa? Thabit bin Qais itu rumahnya senantiasa apa? Disinari cahaya. Fala'alahu qara'a surat al-Baqarah. Barangkali dia membaca surat al-Baqarah, ya. Qala, maka aku pun bertanya kepada Thabit. Qala, maka kata Thabit, fa qara'tu surat al-Baqarah. Aku semalam membaca surat al-Baqarah. Ini hadisnya sanadnya jayyid. Artinya apa? Begitu luar biasanya surat Al-Baqarah. Maka kita juga sering-sering baca surat Al-Baqarah, terutama di rumah kita, agar setan-setan tidak gentayangan di rumah kita. Nggak gampang-gampang. Makanya kalau apa? Jarang dibacakan, apalagi dijadikan apa? Nggak ada suara-suara Al-Quran di rumah kita. Perasaan rumah itu panas, ya. Berantem dulu, anak, istri, suami, dan sebagainya. Ini saja. Jadi jadikanlah rumah kita turun rahmat dengan membaca surat Al-Baqarah, dengan membaca Al-Quran juga yang lainnya. Dan dengan kita membaca surat Al-Baqarah juga setan-setan akan apa? Lari dari rumah kita. Ini saja. Maka rumah yang baru, kalau kita pindah rumah itu apa? Bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan apa? Surat Al-Baqarah. Ini saja karena sudah masuk Isya. Saya tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.